Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pimpinan majelis yang saya muliakan dan juga para asatidz dan juga seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah kita senantiasa dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan malam hari ini di awal bulan Muharram 1445 Hijriah. Allah masih melimpahi kepada kita nikmat sehat, afiah, nikmat senggang waktu sehingga kita bisa hadir dalam majlis yang mulia ini, yang mudah-mudahan langkah kita, hadirnya kita, duduknya kita akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah. Salawat dan salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita awali ta'lim kita dengan membacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah kasih terus kita sehat dan Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Ahmad Hashimi muassis hadzal masjid Syaikhun lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita menyentuh sedikit hijrah, tapi hadis ini kita baca dulu satu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, iyyakum wal kibra. Hindarkan dirimu daripada kesombongan. Fa inna iblisa, maka sesungguhnya iblis itu hamalahul kibru, dia membawa kesombongan, ala alla yasjuda li Adam, untuk tidak bersujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Wa iyyakum wal hirsa, dan hindarkan dirimu daripada keserakahan. Fa inna Adam hamalahul hirsu, karena Nabi Allah Adam membawa keserakahan, ala an akala minas syajarah, untuk memakan pohon atau buah yang dilarang untuk dia makan. Wa iyyakum wal hasad, dan hindarkan dirimu daripada kedengkian. Fa inna ibna Adam innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan, maka salah satu daripada keduanya membunuh saudaranya karena hasud. Fahunna aslu kulli khati'ah, maka tiga dosa ini adalah asal dari seluruh dosa-dosa. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir an Ibni Mas'ud. Ini hadis yang kita baca. Ada tiga awal daripada kesalahan, daripada dosa yang terus akan dilakukan oleh manusia. Ya, yang pertama Nabi ingatkan, hindarkan dirimu dari apa? Kesombongan. Ya. Siapa yang pertama kali melakukan kesombongan? Iblis. Ya, dia tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Usjudu li Adam, maka sujudlah kalian. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, maka ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, semua malaikat sujud. Ya, sujudnya itu tidak seperti kita sholat. Ya, penghormatan. Ya, penghormatan terhadap makhluk yang Allah ciptakan, Adam.
Maka seluruh malaikat itu bersujud illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Ya. Dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam. Inilah awal daripada dosa yang dilakukan oleh makhluk adalah sombong. Itu dilakukan oleh iblis. Maka Nabi mengatakan la yadkhulal jannah man kana fi qalbihi khardalatun minal kibri. Tidak akan masuk surga orang yang setitik aja ada kesombongan di hatinya. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan madhabnya, sombong dengan kebenaran yang dianggap paling benar, ya, sombong dengan partainya, sombong dengan pilihannya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, ya, ini terjangkit penyakit virus yang dimiliki oleh iblis, sikap rendah hati. Ya Pak ya, jangan pernah dalam diri kita ada merasa kita ada yang lebih daripada yang lainnya. Awal dosa dari dosa-dosa yang berikutnya diawali daripada dosa sombong. Ya, mudah-mudahan kita bisa singkirkan ya dosa-dosa tadi, terutama sekali kesombongan yang ada pada diri kita. Kebenaran mutlak adalah milik Allah. Kita adalah mencari orang yang mencari kebenaran. Ya, kita masih mencari meraba kebenaran itu. Ya, sampai pada satu titik kita akan menemukan qulil haq mir rabbik, bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka kita tidak boleh merasa diri kita adalah yang paling benar. Kita merasa partai kita yang paling hebat. Kita merasa diri kita yang paling unggul dibandingkan yang lainnya. Sikap rendah hati. Maka kenapa Nabi diyatimkan oleh Allah? Kita seringkali bulan Muharram ini identik dengan apa? Lebaran anak yatim. 10 Muharram nanti ya, menyantuni anak yatim. Ya, karena tidak ada keyatiman yang paling yatim kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah kau Muhammad aku yatimkan dan aku yang menjaga engkau Muhammad. Masih dalam rahim ibundanya, umur 2 bulan sudah ditinggal wafat oleh Abdullah bapaknya. Baru akad nikah, ya, dalam satu riwayat diceritakan, baru akad nikah Abdullah dengan Aminah, itu Abdullah sudah diajak jalan oleh bapaknya Abdul Muthalib. Ya Abdullah, itba'ni. Abdullah, ikut saya. Mau kemana Abi? Nadhhab ilal Arafah. Kita berangkat ke Arafah. Abdul Muthalib hanya ingin membuktikan, ini Abdullah sudah punya istri, masih dengar kata nggak sama orang tua? Masih taat nggak kepada orang tua? Banyak orang yang sudah punya keluarga, punya istri, punya anak, orang tuanya diabaikan, Pak. Maka dibuktikan oleh Abdul Muthalib apakah anak ini taat kepada orang tuanya. Baru akad nikah sudah diajak jalan ke Arafah. Sampai di Arafah, kemudian Abdul Muthalib mengatakan, sekarang pulang, gauli istrimu, campuri istrimu. Ya. Berapa hari kemudian Abdullah pamit untuk berangkat berdagang ke Madinah. Begitu beliau berangkat dagang ke Madinah, 2 bulan kemudian, ya, ada benih dalam rahim ibunda Rasulullah Aminah dalam keadaan hamil. Dan pada saat itu kabilah dari Madinah sudah sampai di gerbang kota Mekah. Maka Aminah dengan gembira menyambut kedatangan kabilah tadi, ingin memberitahu bahwa dalam rahimnya ada buah cintanya bersama dengan Abdullah. Dia songsong itu pedagang-pedagang yang balik pulang dari Madinah. Aina Abdullah? Mana suami saya? Tidak ada yang bicara, semuanya diam. Teriak lagi Aminah, aina Abdullah? Mana suami saya? Baru ada yang berbisik kepada Aminah, maaf Aminah, Abdullah marid bil Madinah. Abdullah dalam keadaan sakit di Madinah, makanya kami tinggalkan Abdullah di Madinah. Menangis ya Aminah, dia ngadu kepada mertuanya, yaitu Abdul Muthalib. Ayah, Abi, suamiku ditinggal di Madinah, katanya dalam keadaan sakit. Maka dikumpulkanlah Pak keluarga besar Abdul Muthalib. Maka diperintahkan untuk menjemput Abdullah. Itu perjalanan kurang lebih hampir 10 hari Pak, 480 kilo lebih.
berangkat utusan dari Mekah ke Madinah untuk menjemput Abdullah. 20 hari kemudian utusan itu datang. Aminah dengan harap cemas bertanya lagi, aina Abdullah, mana suami saya? Abdullah qad tufiya bil Madinah. Abdullah sudah meninggal Aminah di Madinah. Alam yajid kayatiman fa'awa. Bukankah aku yang meyatimkan kau Muhammad, agar kau tidak punya rasa sombong, tidak ada rasa bangga dengan apa yang ada pada dirimu. Kita seringkali melihat anak-anak kita, Pak, dia akan bangga dengan orang tuanya. Bapak saya tentara, bapak saya polisi, bapak saya ustadz. Tapi apa yang bisa disebut oleh Nabi Muhammad? Orang tuanya dari dalam rahim ibundanya 2 bulan sudah wafat meninggalkan dirinya. Itulah Nabi kita Muhammad, tidak ada kesombongan pada dirinya. Ya. Dan pada saat Aminah dalam keadaan sedih, ini dalam riwayat, tiba-tiba datang Abul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenal Abul Uzza bin Abdul Muttalib? Siapa itu? Abu Lahab. Nama aslinya Abu Lahab itu Abul Uzza, bapaknya berhala Latta dan Uzza. Jadi di Ka'bah itu, Pak, penuh dengan berhala. Distorsi waktu yang panjang itu dari zaman Nabi Ibrahim sampai kepada zaman Nabi Muhammad. Makanya pergeseran nilai itu ya udah semakin jauh. Ya. Maka ini kita hati-hati, Pak. Ya. Ya, pernah kan kejadian itu orang tawaf pakai nyanyi lagu Mars itu. Iya kan. Nah, ini kan udah nggak bener. Ya. Ya. Nanti nggak bakal ditanya itu di akhirat, itu ente nggak bakal ditanya. Ormas ente tuh malaikat nggak kenal. Ya, begitu sombongnya dia nyanyikan lagu-lagu Mars itu. Itu kalau dibiarkan pergeseran nilai itu yang luar biasa bakal rusak. Ya, makanya mereka sambil bertelanjang dada itu membawa berhala tuh. Latta Uzza. Nah, salah satu putranya Abdul Muttalib ya, itu namanya Abul Uzza. Bapaknya berhala bin Abdul Muttalib yang sering kita panggil dalam surah Al-Lahab, yaitu Abu Lahab. Itu Abu Lahab datang ya. Dia tanya, kenapa kalian pada bersedih? Abdul Muttalib mengatakan, saudaramu Abdullah tuwfiya bil Madinah. Saudaramu Abdullah meninggal di Madinah. Kau lihat itu Aminah dalam keadaan hamil, ada bayi dalam perutnya. Itu Abul Uzza, Abu Lahab melihat Aminah, dia katakan, Aminah, bayi yang dalam perut kamu adalah ponakan saya. Abdullah itu saudara saya. Maka apa yang menjadi kebutuhan kamu, Aminah? Bicara sama Abu Lahab. Abu Lahab domin, Abu Lahab jamin kehidupan kamu. Makanya sebetulnya, Pak, Abu Lahab nggak benci kepada Rasulullah. Yang dia benci kepada Nabi adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kebencian itu muncul ketika Rasulullah membawa Islam. Tapi nggak ada orang yang pantas membenci Nabi, karena tidak pernah berdusta, tidak pernah sombong, tidak pernah berkhianat. Begitu menghargai kawan lawan. Begitu indah akhlak Nabi kita. Makanya kata Abul Uzza, Aminah, jaminannya saya. Apa yang menjadi kebutuhan kamu, bicara sama saya. Makanya singkat kata singkat cerita, kalau nanti dari 2 bulan diceritain kan lama itu, sampai lahirnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi lahir, gembira keluarga Abdul Muttalib, dan kemudian ada yang ingat dengan Abu Lahab. Kasih tahu Abu Lahab, ada apa? Dia sayang sama Aminah. Kasih tahu, Aminah qad tulidat, Aminah sudah melahirkan. Akhirnya utusan itu datang ke rumah Abu Lahab. Dia berteriak, ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab. Ternyata Abu Lahab tidak ada, yang keluar adalah pembantunya Syuaibah. Syuaibah bertanya, ada apa mencari Abu Lahab? Aminah qad tulidat, Aminah sudah melahirkan. Kasih tahu Abu Lahab. Akhirnya utusan tadi berangkat mencari Abu Lahab ya. Dicari di Masjid At-Taqwa nggak ketemu, Pak. Dicari di Masjid As-Su'ada nggak ketemu ya. Dia Al-Hamra juga nggak ketemu, dia cari ya. Ternyata ketemu-temunya ada di pasar itu ya. Syuaibah itu dari jauh sudah teriak, Abu Lahab, Abu Lahab. Abu Lahab namanya aja Abu Lahab, orangnya pemarah berangasan, Pak. Ngelihat pembantunya datang mencari dirinya, dia marah. Ayo Syain, ada apa?
Kamu mencari saya. Limadza ta'tina? Kenapa kamu datang kemari? Aminah qad ulidat. Aminah sudah melahirkan. Betul kamu? Betul, Aminah sudah melahirkan. Laki atau perempuan? Nah, ini Syuaibah yang bingung, ini dia belum tahu, Pak. Ya kan, ya kan. Ya karena yang dia dengar Aminah sudah melahirkan, cuman dia nggak tahu laki perempuan. Nah, bangsa Arab saat itu kalau yang lahir laki-laki jadi kebanggaan. Kalau yang lahir perempuan itu jadi kehinaan. Makanya Syuaibah ngarang dia, laki, ya kan, ya kan. Apa kata Abu Udah? Sini kamu, ini pegang uang, kamu beli onta, sedekahkan kepada anak yatim. Hari ini hatiku gembira. Hari ini aku senang bahwa Aminah sudah melahirkan ponakanku laki-laki. Itu Syuaibah sambil megang duit, Pak, gemeteran dia, Pak, ya kan, ya kan. Ini benar nggak laki, ya kan? Makanya dia pulang, dia tanya Abdul Muthalib, laki perempuan? Laki. Alhamdulillah. Ini dalam riwayat diceritakan, Pak, Sayyidina Abbas itu pernah ngimpi. Dalam mimpinya dia bertemu Abu Lahab, dia tanya itu Abu Lahab, ma fa'alallahu laka? Apa yang Allah perlakukan kepada engkau Abu Lahab? Aku disiksa habis-habisan di alam barzah karena kebencianku kepada Muhammad, kejahatanku kepada Muhammad. Tapi setiap hari Senin aku diringankan oleh Tuhanku, oleh Allah. Kenapa? Karena aku sempat gembira ketika Muhammad lahir. Sempat dia bersedekah, ya, untuk memberikan kepada anak yatim onta tadi. Dia gembira ketika Muhammad lahir. Tapi muncul kebencian tadi. Inilah kalau kita lihat, ya, keyatiman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang membuat Nabi begitu punya sikap rendah hati. Tidak ada kesombongan pada diri Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kenapa? Ya, diambil dari hijrahnya Rasulullah. Tidak diambil dari lahirnya. Tahun baru Islam itu tidak diambil dari lahirnya Muhammad. Karena tadi sikap rendah hati. Jangan ambil dari lahirnya Muhammad. Nabi tidak seperti itu. Bukan diawali dari Rabiul Awal, tapi dari mana? Muharram. Dari mana? Dari hijrahnya Rasulullah. Bukan dari sosok pribadi, tapi keberhasilan bersama umat Islam. Itu yang diambil. Ya. Bukan sosok. Makanya pernah saya bacakan hadisnya, Pak. Ketika Nabi sudah di depan pintu surga, ati babal jannah yaumal qiyamah. Nabi katakan, aku datangi pintu surga pada hari kiamat. Fastaftah. Aku minta untuk dibuka pintu tadi. Fayaqulul khadin, maka berkatalah penjaga pintu surga, man enta? Siapa kamu? Berani-berani menyuruh saya membuka pintu surga. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Dia tidak menyebut jabatannya. Dia hanya menyebut ana Muhammad. Saya adalah Muhammad. Dia tidak menyebut ana Rasulullah, ana Nabi Allah, tidak. Tapi sikap rendah hati, udah di depan pintu surga, namanya yang disebut ana Muhammad. Kita kadang-kadang dapat berkat satu aja ngomong, Ustadz ini, wih Ustadz ya, ini kiai ini. Ya. Coba orang-orang yang sombong hari ini, Pak, lepas pangkatmu, lepas jabatanmu, kamu cuma tinggal nama, nggak ada orang yang menghormati kamu. Orang takut kepada kamu, hormat kepada kamu karena jabatan yang ada pada diri kamu. Tapi begitu kita lepas jabatan kita, kedudukan kita, cuma tinggal apa? Nama. Itulah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ana Muhammad. Saya adalah Muhammad. Apa kata malaikat penjaga pintu surga? Bika umirtu alla abtahali ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk tidak membuka pintu ini sebelum kaum Muhammad yang pertama kali membuka. Baru Nabi buka pintu surga. Nabi masuk, Ji. Nabi masuk nggak? Enggak. Dia tungguin kita, Pak, di depan pintu surga. Dia cari umatnya. Ada yang lagi nyebrang Siratal Mustaqim, ya, Nabi sudah mendoakan, Robbi salim 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 ummati, ya Allah selamatkan umatku. Jangan sampai ada umatku yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan apa saja kepada engkau Muhammad sampai engkau redha. Mau minta apa kamu di akhirat? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat adalah yang terbaik buat kamu
Apa yang kamu mau Muhammad? Aku akan berikan sampai engkau redha. Mau surga yang paling tinggi, mau kenikmatan yang bagaimana, aku berikan, kata Allah. Apa jawaban Nabi? Aku baru redha ya Allah kalau umatku tidak ada yang masuk ke dalam api neraka jahanam. Ya, dia depan pintu surga, dia doakan kita. Ya. Yang lagi ngajinya nyender juga didoain juga itu, ya kan? Ya Allah, mudah-mudahan selamat umatku, jangan sampai ada yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Itulah sikap rendah hati Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hijriah itu tidak ditandai dari bulan Rabiul Awal lahirnya Nabi, tapi diambil dari Muharram, hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kesuksesan bersama, keberhasilan bersama. Bukan person, bukan perorangan. Ya, kita kan kadang-kadang kebersamaan ini susah disatukan, Pak. Ini kita sukses bersama-sama. Oh saya, kalau nggak ada saya nggak begini. Yang sering muncul itu, Pak. Maka diambillah hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus hijrah? Karena memang pada saat Umar ibn al-Khattab menjadi khalifah, itu ada satu surat, ya, Abu Musa al-Asy'ari, ya, namanya. Itu nggak tahu bulannya jelas, bulan Muharram atau bulan Rabiul Awal, Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Tapi ini tahun keberapa nggak ketahuan. Maka diputuskan, kita mesti punya tahun. Selain Masehi, kita mesti punya tahun. Tahun apa? Kita ambil dari mana? Apa dari lahirnya Muhammad, 12 Rabiul Awal? Tuh, tahun segini. Oh tidak, ambil saja dari hijrahnya. Karena Islam bangkit setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ambil tahun itu, ya. Maka kita sudah sampai 1445 Hijriah. Ya, kurang lebih 55 tahun lagi lah, ya, 1500 tahun. Yang kata Nabi, umur umatku tidak akan lebih dari 1500 tahun dan tidak akan kurang dari 1500 tahun. Sementara sekarang sudah sampai pada 1445. Berarti berapa tahun lagi? 55 tahun lagi kiamat. Umat Nabi Muhammad itu udah nggak ada lagi nanti. Ya, Nabi katakan ini. Ya, ya, artinya sudah dekat kita di akhir zaman, Pak. Ya, nanti akan ngalamin itu ya mungkin anak-anak kita. Ya, turunnya Dajjal, Ya'jud wa Ma'jud. Ya, itu nanti akan dialami oleh anak-anak kita. Mungkin kita nggak sampai pada tahun itu. Makanya Nabi katakan, kuatkan kepada anakmu. Ya, didiklah anakmu lebih daripada kamu. Karena anakmu nanti akan hidup pada zamannya, bukan pada zaman kamu. Didiklah cucumu lebih daripada anakmu. Karena nanti cucumu akan hidup pada zamannya, bukan pada zaman anakmu. Karena semakin akhir zaman, fitnah semakin merajalela. Sampai fitnah yang terbesar nanti akan datang, yaitu dari Dajjal. Wa min fitnatil Masihid Dajjal. Nabi katakan, jangan kalian dekat-dekat kalau sudah Dajjal turun. Kalian gak akan sanggup dengan fitnahnya Dajjal. Sekarang aja kita gak sanggup, Pak. Fitnah yang ada di YouTube, di medsos, waduh, luar biasa. Mindset orang bisa berubah, Pak. Karena tiap saat dijejelin terus tuh. Buzzer-buzzer itu membuat itu tadi. Ayo, upload. Pikiran orang bisa berubah. Semakin sulit antum mencari kebenaran yang hakiki, semakin susah. Karena sudah dibungkus, sudah di-casing dengan demikian indahnya tadi. Ini yang paling kita takutkan. Kalau sudah sampai di akhir zaman, yang sekarang sudah muncul tuh ya, anak buahnya Dajjal. Nanti kalau sudah Dajjal yang turun, makanya fitnahnya akan merajalela. Nah, kembali tadi pada hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah perintahkan Nabi untuk melakukan hijrah. Dan pelan-pelan itu, Pak. Ya, itu ngumpet-ngumpet. Ya. Sahabat berangkat dulu. Berapa orang? Ayo berangkat ke Madinah. Orang Madinah sudah siap menyambut kita. Orang-orang Ansor, Ansor Madinah nih Pak, beda nih ya, Ansor Madinah tuh. Ya, mereka menyambut kita, mereka siap untuk menampung kita. Akhirnya berangkat Abu Salamah dengan istrinya, berangkat lagi sahabat yang lain. Rupanya perjalanan itu didengar, Pak, diketahui oleh orang-orang kafir Mekah. Ya. Marah mereka. Akhirnya mereka Darun Nadwah, mereka musyawarah bunuh Muhammad.
Tapi jangan satu suku yang membunuh. Harus beberapa suku. Setiap suku kirim jagoannya untuk membunuh Muhammad. Kalau cuma satu suku, nanti kita akan berhadapan dengan keturunan Nabi Abdi Manaf. Ya. Ayo kumpulkan itu jagoan-jagoan siap untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan satu suku, Pak. Ya. Jadi nanti yang mau perang-perang sama kami berapa suku? Begitu. Akhirnya dikepung rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah untuk hijrah sudah ada. Pada saat dikepung itulah Nabi perintahkan Sayyidina Ali untuk apa? Untuk tidur ya di rumah Nabi. Nggak apa-apa, aman. Kamu nggak akan diapa-apakan. Yang mereka cari aku, kata Nabi. Sudah kamu tidur. Nabi keluar. Ayat itu turun. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan itu hijab, ya, tembok, ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim, dari belakang mereka tembok. Jadi waktu Nabi jalan tuh orang nggak lihat, Pak. Bahkan riwayat mengatakan mereka ditimpa ngantuk yang berat. Jadi ketika Nabi keluar ya sudah aman. Nah ini nanti jangan dipraktekin nih. Ntar pulang ditungguin bini, oh, ini udah marah-marah mau masuk pintu rumah baca itu wa ja'alna min baini aydihim saddan. Wah, nggak ketahuan. Wah, ini khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi berangkat nemui Abu Bakar, ya. Tapi tidak melalui jalan utara. Padahal kalau dari Mekah ke Madinah itu melalui utara. Nabi melalui jalan selatan yang jarang dilewati orang. Nggak pernah dilewati orang. Ya, jalan selatan nggak pernah dilewatin orang. Tetapi tidak langsung. Karena kalau langsung jalan diuber kena, Pak. Maka Nabi bermalam dulu di mana? Jabal Sur. Selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Ya, itu tahun 13 kenabian tuh. Ya, kan Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Ya, diangkat menjadi Rasul umur 40. Dakwah di Mekah 13 tahun, kemudian tambah 10 23, tambah 40 63 tahun. Hanya dalam kurun 23 tahun hampir separuh jazirah Arab itu sudah diislamkan karena hijrahnya tadi. Semakin pesat ketika Nabi hijrah sampai ke Madinah. Ya sudah, kita bermalam dulu di mana? Di Jabal Sur. Tahadus bin Nikmah tahun 90 saya berangkat haji itu sempat juga ya ke Jabal Sur. Lumayan jauh, Pak. Ya, tapi jalannya itu nggak berat ya. Cuman jauh saja. Tapi kalau ke Jabal Nur, Gua Hiro itu berat karena curam, Pak. Bermalam 3 hari 3 malam, maka Abu Bakar berpesan kepada anaknya Abdullah bin Abu Bakar, kamu jadi mata-mata di Mekah. Pantau pergerakan orang-orang kafir Mekah. Kalau sudah aman kami berjalan, kasih kabar. Jangan jalan dulu. Kami tidak akan jalan dulu. Kamu pantau bagaimana keadaan orang-orang Mekah. Dan satu lagi, Asmah binti Abu Bakar itu tugasnya membawa makanan buat Nabi dan Abu Bakar. Dan satu lagi, Pak, pembantunya Abu Bakar itu ngangon kambing. Jadi di sekitar Jabal Sur, dari Mekah ke Jabal Sur itu dia menggembalakan kambing. Jadi setiap jejak langkah Abdullah, Aminah dan Nabi dan Abu Bakar terhapus dengan apa tadi? Kambing. Itu strateginya luar biasa tuh Abu Bakar, ya kan. Udah hapus 3 hari, sampai begitu pagi hari mereka menemukan Abu Talib, Ali bin Abi Talib ada di rumah Muhammad dan Muhammad sudah berjalan. Murkanya orang-orang kafir Mekah. Bunuh Muhammad di mana saja kamu temukan. Kami kasih hadiah besar buat orang yang membunuh Muhammad. Maka mereka berangkat mencari Muhammad. Ada yang lewat utara, ada yang lewat selatan. Yang lewat utara bilang pasti dia lewat sini, nggak mungkin lewat selatan. Kalau lewat selatan banyak binatang buas dan luar biasa, perjalanannya berat. Tapi ada satu kelompok lagi jagoan, kami lewat selatan, kami jaga lewat selatan. Berangkat mereka sampai mereka berada di Jabal Sur. Ketika sudah sampai di depan pintu gua, itu saya ingat, jadi Pak, ketika di pondok dulu itu di
Gontor itu ada namanya Goa Pak Sahal. Ketika pimpinan Pondok Gontor, Pak Zar, Pak Sahal, ya, itu akan dibunuh oleh PKI, ya, mereka lari sampai ke gunung-gunung, itu ada gua namanya Gua Pak Sahal. Mereka bermalam di sana. Sampai pasukan Siliwangi datang, ya, baru kemudian aman itu, ya. Gontor itu. Wah, dulu PKI luar biasa. Bahkan di pondok saya itu di belakang ada Sungai Malo, itu penyembelihan PKI semua itu di situ. Wah, luar biasa itu, ya. Nah, itu tadi, ya. Makanya pasukan-pasukan kafir itu, ya, sudah ada di depan pintu gua. Abu Bakar ngelihat kaki-kaki itu sudah berjalan bolak-balik, pedang itu sudah berbunyi. Tiba-tiba ada binatang yang menggigit kaki Abu Bakar. Abu Bakar merasakan sakit, tapi dia nggak berani bersuara. Kalau dia bersuara kedengaran di luar itu sudah dekat dengan pintu gua. Dia menahan rasa sakit, air matanya jatuh. Kebetulan Nabi tidur di pangkuan Abu Bakar. Nabi terbangun. Aisyah, ya Abu Bakar. Al-adu amamal qar. Musuh udah di depan pintu gua. Mereka sayak tulana. Mereka akan membunuh kita. La takhab wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Kamu nggak perlu takut Abu Bakar. Allah beserta kita. Nggak perlu takut. Langsung Allah perintahkan laba-laba membuat apa? Sarang di depan pintu gua, dan ada burung yang bertelur di situ, ya. Maka orang yang ingin bunuh Nabi mengatakan nggak mungkin ada manusia di sini, nggak mungkin, ya. Nggak perlu masuk. Kalau ada manusia, ini nggak ada sarang laba-laba, pasti rusak. Kan paling ini laba-laba itu kan paling rapuh sarang, ya. Nggak mungkin, ya. Udah kita balik pulang. Pasti Muhammad ketemu binatang buas dimakan dia, nggak bakal ini. Tuh, ya. Kembali pulang, yang dari utara kembali pulang, mereka bertanya-tanya ada di mana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya begitu sudah mulai tenang, Abdullah naik lagi ke Jabal Sur. Ayah, Abu Bakar, Muhammad berangkat hari ini, sudah aman, berangkat ke Mekah. 480 kilo, kurang lebih hampir 10 hari perjalanan, Pak. Dari Mekah berangkat ke Madinah. Orang Madinah sudah dengar semua Muhammad sudah aman, sudah berjalan dari Mekah. Kita sambut Muhammad sampai waktu yang ke-10. Mereka sudah menyambut di depan kota Madinah. Ya, setiap orang ditugaskan memantau dari utara, selatan, timur. Lihat, ya, Muhammad udah tiba belum? Itu kan kalau dari jauh kelihatan apa itu? Ya, debu-debu yang berterbangan. Ya, dari atas belum kelihatan. Coba kamu yang di selatan lihat, sudah kelihatan. Sampai ada yang teriak, Muhammad sudah kelihatan. Mereka gembira menyambut. Ya, kalau kita sering dengar itu, Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Mereka sambut Muhammad. Manusia yang mereka rindukan, manusia yang membawa kebenaran, manusia yang tidak pernah berdusta, manusia yang cinta kepada umat. Mereka ciumi Rasulullah, mereka peluki Rasulullah, mereka siapkan tempat buat Muhammad. Ayo Muhammad, di mana kau akan tinggal? Kami siapkan tanah untuk engkau. Sudah lama kami menanti kedatanganmu dan kami rindu. Saya nggak kebayang, Pak. Andai kata hari ini, ya, Nabi masih hidup, dia datang di tengah-tengah kita, dia sapa kita, apa yang kita akan ucapkan kepada Muhammad? Apa yang Anda akan minta kepada Muhammad? Orang yang sangat memperhatikan umatnya, orang yang sangat cinta kepada umatnya, yang membawa kebenaran buat kita semuanya. Maka begitu Rasulullah sampai di Madinah, mereka sambut dengan gembira Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situlah Islam semakin terus berkembang. Makanya diambillah awal Muharram itu, tahun baru Islam, dari hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebersamaan, ya, bukan sosok hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita sekarang alhamdulillah tadi malam ba'da maghrib kita sudah sampai kepada tahun 1415 Hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Setelah itu Nabi membuka kembali kota Mekah, ya, dan tidak ada lagi hijrah sesudah itu. Cukup, ya.
kecuali hijrah, ya, dari tidak benar menjadi benar, dari baik menjadi lebih baik lagi. Ini yang harus kita hijrahkan. Hijrahkan hati kita dari kecintaan kepada dunia menjadi zuhud, dari kebencian menjadi kasih sayang, dari ketidaksukaan menjadi kesenangan. Ya, apapun yang buruk di hati kita ini harus kita buang dan kita hijrah ke yang lebih baik lagi. Ini yang harusnya di awal bulan Muharram ini yang harus kita lakukan. Walaupun Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Mekah, setelah pembebasan kota Mekah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu waktu Fathul Mekah, Pak. Orang-orang yang nguber Nabi masih ada itu, Pak. Yang ingin membunuh Nabi masih ada. Nabi bawa pasukan 10.000 untuk berangkat ibadah haji. Sampai di gerbang kota Mekah, itu orang-orang Mekah itu sudah ketakutan. Mereka melihat Muhammad, bajunya putih-putih persis semua, pedang terhunus. Sampai di gerbang kota Mekah, Nabi katakan, masukkan kalian pedang dalam sarungnya. Awas, jangan keluarkan pedang. Kita akan masuk dengan damai. Ini saudara-saudara kita dulu. Masih keluarga kita masih ada yang di sini. Ya, masukkan pedang dalam sarungnya. Jangan bunuh anak-anak. Jangan sakiti wanita. Ini Islam ajarannya, Pak. Islam itu nggak arogan. Islam itu bukan teroris. Gereja itu nggak perlu dijagain, Pak. Orang Islam baik-baik semua kok. Ya, nggak perlu dijagain. Ketika Anda menjaga gereja, sama aja Anda mendiskreditkan umat Islam, seakan-akan umat Islam itu teroris. Nggak perlu dijagain. Ya. Makanya Nabi katakan, masukkan pedang dalam sarungnya. Jangan bakar rumah, jangan sakiti anak-anak, jangan bunuh wanita. Siapa yang ada di Masjidil Haram selamat, kata Nabi. Bahkan orang yang paling benci kepada Islam, Abu Sufyan, yang istrinya Hindun membunuh Sayyidina Hamzah. Apa kata Nabi saat itu? Siapa yang ada di rumah Abu Sufyan selamat. Kami akan masuk dengan damai. Maka Rasulullah masuk kota Mekah. Dan itu sahabat menciumi tanah Mekah, Pak. Tanah kelahiran mereka. Di mana mereka terusir disebabkan mereka punya keyakinan dan tidak mau meninggalkan keyakinannya. Sekarang mereka kembali lagi ke Mekah. Mereka ciumi tanah Mekah. Dan itu dikumpulkan orang-orang, Pak, di depan Ka'bah. Dihancurkan semua berhala-berhala. Lata udah hancur semua oleh Rasulullah SAW. Peninggalan Nabi Ibrahim, tauhid mereka sudah rubah menjadi kemusyrikan. Hari itu diberangus oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan semua dikumpulkan di depan Ka'bah. Apa yang Nabi katakan saat itu? Hadal yaum laisa yaumul malhamah, bal hadal yaum yaumul marhamah. Kata Nabi, hari ini bukan hari pembantaian. Malhamah, lahmun itu daging. Jadi orang kalau dibunuh kan dagingnya tercacak tuh. Makanya disebut yaumul malhamah, hari pembantaian. Kata Nabi, hari ini laisa hadal yaum yaumul malhamah. Hari ini bukan hari pembantaian. Dulu kalian bantai kami. Dulu kalian usir kami dari negeri kami, dari tanah kelahiran kami. Hari ini kami kembali, kata Nabi. Hadal yaum laisa yaumul hamah. Kami tidak akan membantai kalian. Bal hadal yaum yaumul marhamah. Tapi hari ini adalah hari kasih sayang. Wa antumut tulak, kalian bebas semua. Kami tidak akan apa-apakan kalian. Masya Allah tuh akhlaknya Nabi. Nggak ada kesombongan sama sekali. Kita kalau udah masuk, yang dulu musuhin kita, sekarang nunduk di depan kita, oh habis Pak sama kita. Ya. Tapi Nabi tidak. Wa antumut tulak, kalian bebas semua. Ayo kembali ke pulang rumah kalian. Tuh, pulang. Makanya wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Ngelihat akhlak Nabi yang seperti itu, dan orang-orang yang ada di sekitar Jazirah Arab, itu bahasa yang pernah saya sampaikan, wait and see, ya. Mereka menunggu dan melihat, benar nggak Muhammad ini Nabi. Kalau Muhammad benar-benar Nabi, kayak Musa nanti. Dulu Musa diusir dari Mesir, kemudian dia kembali ke Mesir. Dia bebaskan bangsa Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Begitu Nabi kembali lagi ke Mekah, membebaskan kota Mekah, apa kata orang-orang yang di sekitar Jazirah Arab? Betul Muhammad Nabi. Betul Muhammad Nabi. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka mereka datang berbondong-bondong menyatakan Islam.
Yang tadinya orang masuk Islam cuma 1-2 Pak. Tapi begitu Fathul Mekah, mereka semakin yakin Muhammad adalah Nabi. Mereka menyatakan Islam dengan umatnya, dengan rakyatnya. Mereka datang kepada Rasulullah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka setelah itu 2 tahun kemudian Nabi wafat. Maka amalan yang dibaca oleh Nabi tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masih ingat cerita saya, Pak? Ketika surah ini turun, itu ahli-ahli tafsir dikumpulkan oleh Abu Bakar, oleh Umar. Kumpul kalian semua. Ini surah An-Nasr turun. Apa arti surah An-Nasr? Idza jaa nasrullah wal fath. Itu surah yang terakhir, Pak ya. Bukan An-Nas. An-Nas itu letaknya saja di surah yang terakhir. Tapi surah yang terakhir adalah surah An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Ayat yang terakhir Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi apa makna daripada surah ini? Itu ahli tafsir kumpul semua, Pak. Tapi ada anak muda, Sayyidina Abbas, ikut. Kamu Abbas duduk situ, tafsirkan ayat ini. Semua mufakat. Para ulama-ulama, ahli-ahli tafsir mengatakan ini surah menandakan kita sudah meraih kemenangan. Sayyidina Abbas diam meneteskan air mata. Kenapa kok Abbas? Surah ini menandakan ajal Nabi sudah dekat. Surah ini menandakan ajal Nabi sudah dekat. Kenapa kau berkata demikian? Tugas Nabi sudah selesai. Dulu Nabi terusir dari Mekah. Sekarang Nabi sudah membebaskan kota Mekah. Betul, 2 tahun setelah itu Nabi wafat. Makanya amalan yang dibaca oleh Nabi selama 2 tahun itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Saya baca dalam tafsir yang dibaca oleh Nabi disingkat jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, jadi fasabbih subhanallah. Fasabbih bihamdi rabbika subhanallah wa bihamdihi. Wastaghfir, beristighfarlah kaum Muhammad, astaghfirullah innahu kana tawwaba, sungguh Allah maha penerima taubat, wa atubu ilaihi. Ya, jadi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, jadi Nabi menutup hidup dengan husnul khotimah. Makanya antum lihat ini, doa ini sama dengan doa kafaratul majlis nggak? Sama nggak? Sama nggak? Ya, cuman pakai syahadat aja. Ya, kafaratul majlis apa? Subhanakallahumma wa bihamdika, terus asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kenapa antum baca surah baca kafaratul majlis? Karena bisa jadi kita di dalam majlis ini ada dosa. Ada kesalahan kita sama guru. Guru lagi ngajar di sono pojok ngeledekin, kayaknya guru ya kan gitu ya kan. Makanya mau pulang baca itu tadi. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafaratul majlis. Jadi semua dosa kita yang ada di majlis itu terhapus dengan doa tadi. Sama. Ya, sebelum kita nutup hidup bacalah tadi. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hafal belum? Hafal belum? Udah diamalin belum? Waduh. Ini yang udah pada pensiun nih Pak, ya udah tinggal nunggu lagi, banyakin baca itu, ya kan, ya biar hidup itu ditutup dengan apa tadi? Husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ya, nah, ini kaitannya tadi dengan hijriah. Ya, alhamdulillah dengan hijrah Nabi sukses berhasil membawa Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Nah, kembali kepada materi kita yang kita baca. Yang pertama, hindarkan dirimu dari kesombongan. Nabi diyatimkan, makanya Nabi nggak pernah sombong. Ya, kita nyantunin yatim tanggal berapa nanti? Oh, ya silakan ya Pak ya. Kalau bisa jangan setahun sekali santunin yatim. Ana wa kafilul yatim bil jannah hakada. Kata Nabi, aku bersama orang yang menanggung kehidupan anak yatim di surga bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Begitu dekatnya Nabi dengan orang yang menanggung kehidupan anak yatim. Karena Nabi merasakan Pak. Bagaimana Nabi bertanya kepada Aminah, kepada ibundanya, di mana kuburan ayah? Di mana kuburan abi? Ayahmu meninggal saat kamu dalam rahim ibu 2 tahun, 2 bulan. Kalau kamu pengen tahu, ayo kita berangkat ke Madinah.
Berangkatlah Aminah dengan Rasulullah ke Madinah ingin ngelihat kuburan bapaknya, Pak. Dan banyak keluarga Abdullah di Madinah. Sampai di Madinah dikasih tahu, ini kuburan Abi, ya, bapak kamu. Ya, kamu dalam rahim ibu masih 2 bulan. Girang Abdullah, dia tahu ada kuburannya, berarti dia punya orang tua, punya bapak, walaupun dia tidak pernah melihat kehadiran bapaknya. Kemudian dia pulang dari Madinah ke Mekah, sampai di Abwa. Aminah sakit keras dan wafat di Abwa. Bayangkan tuh, Pak. Yatim betul-betul. Baru sebentar dia rasakan kasih sayang ibunya. Pada saat dia lahir diasingkan, dijauhkan dari kemusyrikan yang ada di Mekah, ditaruh di satu desa yang aman terpencil, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dijaga, ya. Kemudian Nabi banyak di Gua Hira, baru ketemu ibundanya, senang ke kuburan orang tuanya di Madinah, kembali pulang ke Mekah, ternyata Aminah wafat umur 6 tahun. Masya Allah, diasuhlah Nabi oleh Abdul Muthalib. Enggak lama Abdul Muthalib wafat, meninggal dunia. Kemudian diasuhlah oleh Abu Thalib. Wa wajadaka, ya, Allah katakan alam yajid kayatiman fa'awa. Kamu itu yatim Muhammad, sehingga enggak perlu yang disombongkan pada dirimu. Aku yang menjaga kamu, aku yang memelihara kamu Muhammad. Makanya kenapa Lebaran Muharram itu selalu identik dengan apa? Lebaran anak yatim, supaya kita merasakan, ya, bagaimana kalau orang itu yatim itu kayak apa, Pak? Nggak punya bapak, nggak punya ibu, rasanya seperti apa? Santuni anak yatim, usap kepalanya, kasih makanan, ya, jangan diusap terus, ya, ketemu yatim diusap, ya, kata yatim, waduh, ini kapan dibagi duitnya, ya kan, ya, sambil diusap, wa at'im min ta'amik, kasih makanan. Ya. Itu di Rorotan saya pernah diundang itu, Pak, ya. Itu ada satu keluarga, ya, nggak punya anak, ya, tapi tanahnya banyak, Pak. Itu tanahnya itu dia bebaskan buat acara keagamaan. Sampai waktu santunan yatim itu pakai tanah dia tuh, ada 500 yatim disantunin. Masya Allah, capek juga, Pak. Yatim itu keliling sambil kita kasih duit, kita usap, kasih duit, kita usap. Tapi ini ada aki-aki Betawi di samping saya nih, Pak. Kaki saya diinjakin terus. Ya, sambil kita ngusap kaki saya diinjak. Saya bilang, kenapa sih, Kong? Kaki saya diinjakin mulu. Ya Allah, nggak kuat, Kiai. Nggak kuat kenapa? Ya Allah, Kiai, ngapa? Ono lihat no Kiai, emaknya cakep banget Kiai yatim. Ya kan rupanya ngeliat. Rupanya saya juga kan pengen tahu, Pak, ya kan. Ya, ya. Yang mana, Kong? Yang ono baju hijau, kata. Ya kan. Ya, saya lihat juga, Pak. Benar juga, yang cakep juga, ya kan. Saya bilang, nih aki-aki luar biasa matanya. Saya cuma bilang, awas, Kong, ya. Awas lu. Jangan diusap emaknya, ya, anak yang diusap. Ya iya, masa ngusap emaknya, ya anaknya. Cuman kesian ya Kiai, ya karena cakep benar. Ya udah, kalau engkau mau, saya bilang. Ya, jadi anak-anak yatim ini, Pak, ya harus kita usap kepalanya, kasih makanan. Ya, kedekatan kita dengan anak yatim itu menandakan kedekatan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kafil itu menanggung. Ya, jadi menanggung itu bukan cuma setahun sekali. Ya, menanggung itu ya tadi disekolahkan, dididik, itu namanya menanggung. Kalau cuma setahun sekali itu santunan, Pak. Tuh. Ya, kalau menanggung itu kafilul yatim. Makanya di Masjid Aswada saya udah bilang sama pengurus, yatim udah cukup mengcover berapa tahun? Udah 1 tahun, Kiai, belum naik-naik juga. Ya, kalau 1 tahun berarti 100 jutaan dong, iya, buat uang yatim. Karena tiap bulan kita 12 juta, tuh ada 120 yatim. Waduh, gini aja saya bilang, sambil jalan, setiap anak yatim yang kita santuni, yang setiap bulan kita kasih duit, kalau dia mau masuk pesantren, dia mau sekolah, bayar, kita tanggung, kita yang tanggung. Duitnya dari mana? Insya Allah ada ketemu. Ya. Jadi semua harusnya kita punya tanggung jawab seperti itu, Pak. Jangan biarkan yatim-yatim ini diambil oleh orang-orang di luar Islam. Kita yang harus menanggung mereka. Insya Allah. Alhamdulillah, itu ada jamaah saya tiap bulan, Ustadz nih yatim tiap bulan 2,5 juta. Alhamdulillah tercover tuh tiap bulan. Bahkan untuk 10 bulan ke depan, alhamdulillah sudah ada. Nah, inilah pentingnya yatim, ya, karena mereka ditakdirkan oleh Allah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ini saja ya dari saya, mudah-mudahan manfaatnya. Nanti kita lanjut nih, belum kelar, belum selesai, ya. Hadis berapa tadi? 401. Mari sama-sama kita baca doa.
kafaratul majlis. Ada yang ditanyakan nggak? Pas ya? Pas, alhamdulillah. Saya senang ngajar di sini Pak, cerdas-cerdas semuanya ya, alhamdulillah. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.